Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Mengawali aktivitas kita hari ini, seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Namun sebelum kita membacanya, kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, untuk segenap hal yang terjadi dalam hidup kami, semua karena penyertaan, karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam lamanya, hingga pagi ini boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kami untuk menjalaninya. Tuhan tolong kami, semoga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8 berbunyi demikian. Tentang berbagai-bagai nasihat firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Tema dari bacaan kita ialah kaum rebahan. Kaum rebahan. Kaum rebahan merupakan istilah masa kini yang tidak asing oleh anak muda, yang menggambarkan aktivitas anak muda yang kerjaannya hanya berbaring sepanjang hari. Istilah kaum rebahan makin populer pada masa kini, seiring dengan kemajuan media sosial dan juga banyaknya game online yang ada di gadget mereka masing-masing. Rebahan ternyata tidak hanya populer pada masa kini, tetapi sejak zaman perjanjian lama, rebahan sudah menjadi kebiasaan orang-orang pada saat itu. Dalam bacaan ini, penulis kitab Amsal mengatakan rebahan sebagai bentuk kemalasan. Penulis menggambarkannya dengan beberapa sindiran yang menohok, yaitu dalam ayat 6 dikatakan menyuruh pemalas untuk belajar kepada semut. Lalu selanjutnya bacaan kita ayat 9 sampai 10 dikatakan berbaring terus, setelah bangun kembali mengantuk. Ini yang disebut kemalasan oleh bacaan kita ini. Di sini firman Tuhan melalui bacaan ini mendidik dan mengajar para pemalas agar pergi kepada semut yang tekun dan rajin bekerja, meskipun terlihat kecil dan lemah. Tujuannya tidak lain adalah supaya mereka menjadi bijak, rajin bekerja, dan tidak malas, agar tidak terjadi kemiskinan. Karena kemiskinanlah yang akan menjadi konsekuensi dari kemalasan. Ayat 6 dan ayat 7 sangat memberi peringatan bagi kita. Dikatakan, hai pemalas,
pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dalam ayat 7 dikatakan, semut meskipun tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengatur, tetapi mereka bisa menyediakan atau mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sedangkan kita memiliki akal, kita memiliki tenaga untuk bisa memimpin diri kita sendiri, bahkan untuk mengatur dan untuk mengusahakan segala sesuatu. Terlebih kita punya pemimpin yang agung dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tuhanlah pemimpin kita, juga adalah Guru Maha Agung dan sejati yang telah menegur kita melalui bacaan ini, yaitu didikan, ajaran dan nasihat yang sangat luar biasa. Dan Tuhan jugalah yang akan menuntun kita untuk mengusahakan hal-hal yang kita butuhkan, sebab Tuhan sungguh mengasihi kita. Dalam bacaan ini ada 3 perintah yang sangat jelas yang harus kita lakukan. Pertama, dikatakan pergilah kepada semut, perintah yang pertama. Perintah yang kedua, perhatikanlah lakunya. Dan perintah yang ketiga, jadilah bijak. Sungguh nasihat yang sangat luar biasa, yang memberi motivasi, memberi manfaat bagi para pemalas, bahkan mungkin kita sendiri, untuk bisa belajar dan bekerja, membangun diri dengan baik dan lebih baik lagi. Jika kita cermati secara seksama, 3 perintah dalam satu nasihat tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk menghilangkan kemalasan yang menghancurkan kehidupan seseorang. Juga adalah kunci keberhasilan untuk membangun sikap peduli, rajin, dan bijak dalam belajar dan bekerja, baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk orang lain, dan dilakukan dengan penuh takut dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita diperlukan usaha yang keras. Kemalasan harus ditinggalkan supaya tidak terjadi kemiskinan seperti yang disampaikan di firman ini. Tetapi tentu kita tidak akan berdiam diri, melainkan harus berusaha, harus bekerja keras, dan terlebih menggunakan waktu dengan baik, lalu tidak menjadi bagian dari kaum rebahan. Ora et labora, berdoa dan bekerjalah. Tuhan pasti menuntun kita, Tuhan pasti menolong kita untuk mengusahakan apapun itu, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kita pun akan dikaruniakan kebijaksanaan dan hikmat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk tidak bermalas-malasan dalam kehidupan ini, melainkan senantiasa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bekerja mengusahakan berbagai hal sesuai dengan kemampuan kami. Kami percaya untuk setiap harapan-harapan yang telah kami doakan, Tuhan akan memimpin kami untuk melakukannya. Tuhan akan menolong kami untuk bisa mewujudkannya. Tuhan tolong karuniakan kami hikmat, agar kami bisa bijak, bisa menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya, waktu karunia Tuhan, dan semoga boleh berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit, dimanapun mereka dirawat.
Tuhan kiranya menolong, mengaruniakan kesehatan bagi orang-orang yang Tuhan pakai, para medis, juga keluarga. Semoga setiap hal yang diupayakan itu boleh menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Berdoa untuk orang tua kami dalam usia lanjut, kiranya iman kepercayaan mereka senantiasa diteguhkan di dalam Tuhan, agar tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan terus menolong mereka, mengaruniakan hikmat juga kesehatan, agar bisa menjalankan tugas dan pelayanan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu, kami semua dalam mengusahakan berbagai hal, mencari pekerjaan, sedang menekuni pekerjaan, juga pendidikan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Semoga kami dikaruniakan hikmat, ketekunan, agar bisa mengerjakan semuanya itu dengan tetap berpegang bahwa Tuhanlah yang akan mendahului kami untuk melakukannya. Ya Bapa di sorga, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan menolong kami, semoga kami dapat melakukannya dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.